الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'da. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran fikih ya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Untuk bab ini kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang hak-hak suami yang menjadi kewajiban seorang istri. Dalam kitab Minhajul Muslim halaman 308. Silakan dibuka kitabnya ya. Tapi kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukuz zauj, hak suami. Wali zauji, dan untuk zauj, untuk suami, ala zaujatihi, yang menjadi kewajiban istrinya. Hukukun, ada banyak hak, sabitatun, yang tetap, biqaulillahi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan untuk para istri, para perempuan, mithlul ladzi, seperti perkara, alaihinna, yang menjadi kewajibannya, bil ma'rufi, dengan yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Di sini dijelaskan bahwa untuk wanita itu antara kewajiban dan ma'ruf itu antara kewajiban dan hak itu seimbang dengan cara yang ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 228. Fama alaihinna, adapun perkara yang menjadi kewajiban para istri, huwa ma tersebut, hukun adalah hak, hukukuz zauji adalah hak suami. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innalakum min nisaikum haqqo. Innalakum, sungguhnya bagi kalian, min nisaikum, dari istri-istri kalian, hakon, ada hak. Walihadil hukuk, hak-hak tersebut adalah, kita jelaskan dulu ya, hak suami yang menjadi kewajiban istri berdasarkan dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 228 tadi, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, yang artinya dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Dan juga hadis innalakum min nisaikum haqqo, sungguhnya bagi kalian laki-laki ada hak dari istri-istri kalian. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara hak suami adalah yang pertama at-ta'atu. Pertama, suami itu harus taat ya, istri ya. Kewajiban istri menjadi hak suami, at-ta'atu, harus taat bil ma'rufi, dalam kebaikan. Fatuti'uhu, maka istri harus taat kepada suami, fi ghairi maksiatillahi ta'ala, dalam sesuatu yang bukan maksiat kepada Allah Ta'ala, bil ma'rufi, dan dalam kebaikan. Fala tuti'uhu, maka tidak boleh istri mentaati suami, bima la takdiru, terhadap sesuatu yang dia tidak mampu alaihi, terhadap perkara tersebut. Aw yasuku, atau memberatkan alaiha, bagi istri, liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fa in atonakum, jika para istri telah mentaati kalian, pala tabgu, dan janganlah kalian mencari alaihinna, untuk memberatkan istri, sabilan, jalan. Surat An-Nisa ayat 34. Dan ucapan Rasulullah SAW, lau kuntu amiron, seandainya aku amiron, boleh memerintahkan ahadan kepada seorang manusia, ayas juda, untuk bersujud li ahadin, kepada seorang manusia lainnya. La amartu, maka pasti aku akan memerintah almar'ata, kepada perempuan, antas juda, untuk sujud li zaujiha, kepada suaminya. Nah ini ya, yang pertama, istri harus mentaati suami jika perintahnya bukan dalam hal maksiat, karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika perintah itu menyulitkan istri dan istri tidak mampu untuk melaksanakannya, misalnya istri itu disuruh naik ke atap benerin genteng, misalnya kan, istri tidak mampu untuk melakukan hal seperti itu, gitu kan. Maka boleh istri tidak mentaati suami berdasarkan Al-Quran, gitu kan, tadi fa'in ata'nakum falatabu alaihinna sabila. Dan
Kemudian jika mereka mentaatimu, sudah mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Dan hadis ya yang tadi, lau kuntu amiron ahadan ayasjuda liyahdin la amartul almar'ata antasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia lagi, maka akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi ini hadis ini ada dua hal ya. Pertama ya, pentingnya istri harus taat kepada suami, gitu kan? Sampai-sampai jika Allah memerintahkan, boleh kepada Rasul untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia, maka istri harus sujud kepada suami, gitu kan? Itu yang pertama ya dari hadis ini, bahwa kedudukan suami itu sebagai pemimpin harus ditaati oleh seorang istri. Yang kedua, ini lau kuntu. Yang kedua, ini mengandung makna bahwa Allah itu tidak memerintahkan kepada manusia, kepada Rasul untuk sujud kepada manusia. Jadi tidak boleh sujud kepada manusia, kepada orang tua misalnya sampai sujud di kakinya, gitu kan? Apalagi kepada istri, kepada suami itu tidak boleh. Kepada orang tua pun, kepada ibu tidak boleh seseorang itu sampai sujud di kaki seorang ibu, itu tidak boleh ya. Jadi yang pertama mentaati Allah, yang kedua mentaati suami. Yang kedua, hifdzu malihi, menjaga harta suami, wa saunu irdihi, dan menjaga kehormatan suami. Wala takhruja, dan tidak boleh bagi istri keluar min baitihi, dari rumah suami, illa biidnihi, kecuali izin suami. Wadalika liqauli ta'ala hafizatul lil ghaibi bima hafizallahu. Hafizatun, istri yang solehah itu adalah orang yang bisa menjaga lil ghaibi, ketika suami tidak ada, bima hafizallahu, karena Allah menjaganya. Surat An-Nisa ayat 34 yang tadi. Wa qouli Rasul, dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i, sebaik-baiknya wanita, allati idza nadharta, yaitu wanita yang ketika kamu lihat ilaiha, kepadanya, sarotka, dia itu membahagiakanmu. Jadi wanita yang baik itu adalah wanita yang ketika suami memandanginya, suami akan merasa senang. Jadi bukan orang lain yang memandanginya. Kalau dipandangi suami, itu kan suami itu jadi, kok begitu sih istri saya misalnya. Tapi kalau dipandangi orang lain jadi menyenangkan, bukan seperti itu. Jadi ketika dipandangi suami itu apa? Menyenangkan. Ketika dipandangi orang lain ya boleh tidak menyenangkan. Boleh istri judes sama orang lain, sama laki-laki lain. Ditanya, mau kemana bu? Ke depan. Boleh perbuat seperti itu, gitu kan. Terus wa idza amartaha, jika kamu memerintahkan kepadanya, atau atka, dia itu mentaatimu. Wa idza gibta, dan jika kamu tidak ada, anha, dari istri itu, hafizatka, maka dia akan menjagamu, menjaga untukmu, pinapsiha, dalam dirinya, wa malika, dan hartamu. Istri jadi harus menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami. Itu kan karena tadi surat An-Nisa ayat 34, hafizatun fasolihatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Dan juga berdasarkan hadis, wanita yang paling baik adalah yang ketika dilihat membuat senang, jika diperintah dia taat, jika kamu tidak ada, dia bisa menjaga dirinya dan juga hartamu. Itu yang kedua ya. Selanjutnya yang ketiga, as-saparu. Sapar, mengadakan perjalanan ma'ahu bersama suami, idasya'a, ketika menghendaki suami, dalika, untuk ditemani. Walam takun, dan tidak ada. Walam takun, dan tidak ada. Maaf ya. Qadis tarotot, walam takun, dan tidak ada si istri, qadis tarotot, telah menyaratkan alaihi kepada zawaj, pi akdiha, dalam akadnya. Ada masapari, untuk tidak sapar, biha, beserta istri. Id saparuha, karena saparnya istri mau bersama suami, mintoatihi, adalah dari ketaatan kepada suami, al wajibati, yang menjadi wajib, alaiha, kepada istri.
Jadi yang ketiga, istri harus menemani suami bepergian jika suami menghendakinya. Bila seorang wanita tidak mensyaratkan dalam akad bahwa dia tidak akan bepergian dengan suami. Misalnya, wanita membuat syarat dalam akad bahwa dia tidak mau jalan bareng suami dan suami menyetujuinya. Maka jika wanita tersebut menolak menemani suami dalam sebuah perjalanan, dia tidak berdosa. Ada juga mungkin ya, boleh istri membuat syarat seperti itu. Syarat, saya boleh dinikahi si Anu, saya tidak mau menemani perjalanannya karena perjalanannya sangat jauh ke sana kemari gitu kan, misalnya suaminya pekerjaannya jauh. Boleh ya istri membuat syarat seperti itu. Selanjutnya yang keempat, taslimu nafsiha. Istri itu harus menyerahkan dirinya lahu kepada suami mata tolabaha ketika suami memintanya lil istimta'i untuk bergaul ataupun menggaulinya biha kepada istrinya. Idil istimta'u, karena menggauli biha kepada istrinya itu min hukukihi adalah hak-hak suami alaiha yang menjadi kewajiban istrinya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza da'a, ketika mengajak ar-rajulu seorang laki-laki imra'atahu kepada istrinya ila firashihi ke tempat tidurnya, fa'abat, lalu dia si istrinya menolak bahkan mencibir, antajia untuk datang kepada suaminya, fabata, maka kemudian suaminya tidur godbana dalam keadaan cemberut alaiha karena benci kepada istrinya, la'anatha, maka melaknat kepada istrinya al malaikatu seluruh malaikat hatta tusbiha sehingga subuh. Bagi seorang istri harus menyerahkan dirinya kepada suami bila suami menginginkan untuk menggaulinya. Karena istri menggaulinya adalah hak, karena menggauli istri adalah hak suami yang menjadi kewajiban istri untuk melayani suami. Karena hadis Rasulullah SAW, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur dan istrinya menolak, kemudian suami tidur dalam keadaan benci kepada istrinya, maka istrinya akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Itu yang keempat ya. Yang kelima, istidanuhu, mengizinkan atau meminta izinnya kepada suami pisaumi dalam saum. Idakana, jika suami itu hadiron, ada hadir, goiro musafirin, dan tidak sedang dalam perjalanan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yahilu, tidak halal lil mar'ati bagi seorang perempuan antasuma untuk saum, wa zaujuha, sedangkan suaminya syahidun, ada hadir, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suaminya. Yang kelima, yang terakhir, meminta izin kepada suami jika hendak melaksanakan saum sunnah jika suami sedang berada di rumah. Berdasarkan hadis yang tadi ya, tidak halal bagi seorang wanita untuk melaksanakan saum sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini. Jadi hak suami yang menjadi kewajiban istri ada 4. 1, istri harus mentaati suami kecuali dalam hal maksiat. Yang kedua, istri itu harus menjaga harta suami dan juga menjaga kehormatan suami. Itu kan, menjaga harta suami, bukan istri yang ketika suami tidak ada, suami pulang dari tempat kerja, ternyata istrinya sudah banyak utang. Itu bukan istri yang baik, itu istri yang tidak bisa menjaga kehormatan suami. Ataupun tiba-tiba suaminya dilabrak orang karena kelakuan istrinya, gitu kan. Itu juga tidak baik. Gitu. Yang ketiga, itu kan istri harus menemani suami bepergian. Yang keempat, istri menyerahkan dirinya kepada suami bila suami menginginkan untuk menggaulinya. Yang kelima, meminta izin kepada suami jika hendak melakukan saum sunnah. Ya, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.